Selamat tinggal pandemi, selamat datang endemi. Optimisme menjadi embusan nafas di 2023 pemirsa. Hati penuh harap semoga tidak ada lagi wabah-wabah yang mengancam nyawa. Kesehatan terkendali, ekonomi siap gaspol. Tapi ingatkah kawan, pandemi membuat Indonesia merogoh kocek sampai 1.645 triliun rupiah hanya untuk memulihkan ekonomi. Uang yang diperoleh dari perencanaan Bandung Bondowoso. Lalu bagaimana nih dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum, saat, dan juga sesudah pandemi COVID-19? Nih, lihat di sebelah saya nih. Sempat terjadi roller coaster alias pernah minus. Di 2019 berada di angka 5,02%. Begitu masuk COVID-19 di 2020, ini berada di angka minus 2,07%. Dan ini saat COVID sedang gila-gilanya di Indonesia, pemirsa. Barulah di 2021 kembali naik perlahan ke angka 3,70 dan 2022 ketika mulai melandai, ini berada di angka 5,31%. Hal ini terlihat ketika pemerintah sudah mulai mencabut beberapa larangan, seperti larangan perjalanan pariwisata dan juga larangan membuka izin usaha. Otomatis ekonomi Indonesia semakin bertumbuh, diiringi dengan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Ada yang bertanya, ketika COVID-19 ini berubah menjadi endemi, sekarang tuh gimana sih? Nih, kasus positif di Indonesia itu sudah menyentuh angka 6.800.000-an. Dengan tingkat kesembuhan itu sekitar ada di angka 6.600.000-an pemirsa. Sementara yang meninggal dunia itu ada sebanyak 161.000 jiwa. Tapi jangan lupa, meskipun sudah berubah menjadi endemi, masih ada kasus aktif nih. Berdasarkan data 26 Juni kemarin, itu ada sekitar 8.000 kasus yang masih aktif. Nah, yang jadi pembeda adalah pandemi berubah menjadi endemi. Karena COVID tanggung sendiri. Pemerintah udah pasti nih nggak mau bayarin yang kena COVID sekarang. Jadi, tetap jaga imun, biar hidup aman. Agin Fridianto, Adiwena, Business Talk. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Maisy serta Regan. Kabar baik, masa kelam sudah berlalu, status pandemi COVID-19 sudah dicabut. Lalu apa artinya kalau Indonesia sudah masuk status endemi? Langsung kita bahas malam ini. Telah bergabung bersama kita ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Ilona. Sehat selalu ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga telah bergabung bersama kita ada Direktur Utama BPJS Kesehatan Pak Gufron Mukti. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ilona. Sehat-sehat selalu. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Jadi dialog kita kali ini saya ingin minta penjelasan untuk masyarakat bisa mengerti Pak Menko. Ketika Indonesia masuk endemi, biaya COVID kini katanya bayar sendiri. Nah ini ruangnya klarifikasi nih, diterangkan lagi kepada kami. Bayar sendiri yang dimaksud dari kantong pribadi masyarakat langsung atau dibiayai BPJS, tidak hanya mereka dari peserta PBI aja? Secara prinsip pemerintah masih bertanggung jawab ya, tetapi memang kita sejak tahun 2004 itu sudah punya undang-undang yang memungkinkan kita mengajak peran serta masyarakat luas untuk bergotong royong di dalam ikut menanggung beban yang berkaitan dengan masalah kesehatan umum atau public health ya, dan itulah yang kemudian melahirkan BPJS Kesehatan yang sekarang direktur utamanya Pak Gufron Mukti yang sekarang hadir. Nanti saya kira Pak Gufron jauh lebih cermat kalau menjelaskan ini. Tetapi semangatnya itu sebetulnya adalah pemerintah mengajak komponen masyarakat mulai dari yang berpunya maupun yang tidak berpunya itu bersama-sama bergotong royong. Itu semangat dari jadi kalau dibilang pemerintah kemudian membebani kepada masyarakat untuk membayar, saya kira juga tidak terlalu benar karena sekitar 130 juta masyarakat yang tidak mampu sekarang ini iurannya ditanggung oleh pemerintah melalui skema PBI. Hanya memang untuk mereka yang mampu, terutama yang bekerja secara mandiri atau dia juga sudah bekerja, maka beban iurannya itu supaya ditanggung oleh masing-masing, baik secara dirinya sendiri maupun oleh lembaga yang mengerjakan
dirinya di perusahaan-perusahaan. Jadi intinya pemerintah masih akan terus menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga bahkan akan kita tingkatkan. Nanti ada program-program dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan nasional kita. Oke, berarti kita perjelas lagi kalau mereka dari keanggotaan BPJS Kesehatan yang masuk kategori PBI lah yang dimaksud dengan ditanggung oleh pemerintah gitu ya Pak Menko? Ya. Nah, tapi bagaimana dengan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, terutama kalau kita ngomongin kelas menengah bawah ya, apakah mereka tetap harus bayar sendiri atau yang disebutkan Pak Menko tadi bahwa tengah mempersiapkan program-program untuk juga menanggung biaya bagi mereka atau gimana maksudnya? Ini justru memang sebagai pintu untuk mempercepat ketercakupan keanggotaan atau kepesertaan BPJS secara nasional. Sekarang tadi Pak Dirut, Pak Prof. Ali sudah menyampaikan tingkat kepesertaan kita sudah sampai sekitar 93%. Dan ini akan terus akan kita gerakkan. Itu Pak Dirut sekarang punya program namanya Pesiar ya. Pesiar itu artinya petakan, sisir, advokasi, registrasi. Sehingga kita harapkan target kita nanti 2024 itu sudah 99% warga penduduk Indonesia ini sudah tercakup di dalam BPJS Kesehatan. Tapi seandainya sekarang ini belum, itu sudah kita siapkan bantalan penyangga. Jadi BPJS Kesehatan itu anggarannya tidak untuk PBI, Mbak Liona, itu tidak hanya disediakan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu juga ada. Jadi nanti kalau ada sudah disisir dan ketemu dan dia belum masuk di dalam BPJS Kesehatan, itu untuk mempercepat agar mereka sudah bisa terjamin, itu bisa dimasukkan langsung melalui APBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena kalau untuk di biaya pusat, mereka harus dimasukkan di DTKS dulu. DTKS, baru kemudian diusulkan ke BPJS Kesehatan. Tetapi saya juga sudah melakukan shortcut selama ini. Jadi saya turun lapangan, ada yang belum masuk di BPJS, langsung saya minta daftar, saya list, saya kirim langsung ke Pak Dirut BPJS Kesehatan. Jadi hari itu juga dia sudah langsung otomatis menjadi anggota penerima PBI. Oke, baik. Tapi yang jelas di sini selain tadi mendorong kepesertaan dari BPJS Kesehatan, tapi juga memberikan arahan begitu ya bagi anggaran APBD, artinya Pemda harus aktif gitu ya untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar begitu. Baik, terima kasih Pak Menko. Nanti saya ke Pak Menko lagi. Saya ke Pak Dirut dulu. Pak, kalau dilihat di sini ketika dikatakan bahwa BPJS menanggung biaya mereka yang terkena COVID-19, apakah termasuk obat rumah sakit? Lalu kemudian komorbidnya juga kah atau terbatas di COVID-nya saja? Iya Mbak Elona, jadi mereka yang sakit ya itu termasuk obatnya dan termasuk rawat inapnya, termasuk berbagai hal ya yang terkait dengan waktu peserta BPJS yang terkena COVID itu dirawat di rumah sakit gitu. Jadi kami ini membayarnya adalah per diagnosisnya. Jadi diagnosis yang menonjol apa? Kalau dia punya komorbiditas, katakanlah sesak napas ya, ataupun yang lain, nah itu diagnosis utamanya apa? Nah, nanti ada diagnosis tambahan, di situ ada tarifnya, termasuk obat di dalamnya, begitu. Oke, termasuk obat di dalamnya, komorbidnya juga, begitu. Baik, tapi gini, seperti dikatakan sama Pak Menko tadi dan kita juga tahu bahwa memang jumlah peserta JKN terus naik ya. Prof, cuman kan belum 100%. Dan tadi katanya targetnya 99% masyarakat sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan. Nah, ini bagaimana selama ini upaya... Tahun 2024 itu 98%, bukan tahun sekarang ya, bukan. Tapi maksudnya adalah bagaimana untuk mengejar agar masyarakat ini... Tadi disampaikan dengan pesiar tadi, jadi sampai ke tingkat desa ya. Tingkat desa itu kita menelusur ya, mensisir, menelusur, kemudian tadi mengadvokasi, mendaftarkan dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada yang kesulitan ya, pamamnya segmen informal atau bukan penerima upah dan juga bukan pekerja. Nah, itu kita menyediakan semacam rehab ya. Nah, dia bisa mencicil. Nah, mencicil berapa mampunya segitu. Nah, nanti kita bikinkan gitu. Termasuk kita bikin semacam
inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN ya. Itu dengan berbagai macam bentuknya ya, kita juga bisa menolong selain tadi disampaikan Bapak Menko untuk mengaktifasi ya, selain pesiar tadi dengan Pemda, dan Pemda untuk diketahui sekarang ini sudah lebih dari 344 kabupaten kota sudah universal health coverage, artinya sudah lebih dari 95% ya. Demikian juga lebih dari 22 provinsi di Indonesia, dan ini beberapa provinsi akan ya dalam waktu dekat masuk universal health coverage gitu. Oke, baik. Begini, kalau misalnya nih, ini kita banyak ada case-nya gitu ya. Satu sisi ketika ada orang kena COVID lalu mereka belum terdaftar di JKN BPJS Kesehatan begitu, apakah untuk kasus COVID ini ada pengecualian bahwa mereka bisa langsung mendapat fasilitas dari BPJS Kesehatan atau sesuai dengan aturan yang selama ini ada, harus kan biasanya ada aktif beberapa bulan dulu begitu ya, baru bisa menikmati asuransi dari BPJS Kesehatan. Apakah ada pengecualian untuk COVID ini? Iya, kita bisa diskusikan ya, dan kita ingin mempermudah, tetapi jangan lupa masyarakat itu ini kewajiban, selain memang kalau kita lihat gotong royong yang bisa dirasakan ratusan juta penduduk Indonesia itu apa? Ya program ini. Oleh karena itu kita dorong seperti Bapak Menko tadi untuk menjadi peserta. Tolong ini imbauan ya, masing-masing orang itu mengecek aktif apa enggak. Kalau tidak aktif, tolong diaktifkan. Kalau memang enggak punya uang, nunggak, kita bisa diskusikan begitu. Kalau di daerah kita bisa komunikasikan dengan Pemda ya. Kalau di pusat tadi disampaikan Bapak Menko dengan masuk DTKS ya, tapi itu perlu proses ya. Oleh karena itu kami menghimbau untuk mengecek ya, masih aktif apa tidak gitu. Kalau tidak aktif ya harus diaktifkan gitu. Oke, tapi selama ini dari 255,89 juta jiwa per 31 Mei peserta BPJS, berapa banyak yang selama ini aktif membayar? Berapa persen? Yang aktif membayar itu 220-an juta ya. Jadi 220-an juta. Iya, memang ada yang nunggak. Yang nunggak itu, nah pemerintah ini kan membantu. Jadi harusnya iurannya itu 42.000. Tapi pemerintah membantu 7.000, jadi yang harus dibayar oleh mereka yang kelas 3 itu 35.000 gitu. Dan selama ini dari kebijakan tersebut cukup efektif untuk membuat mereka yang tadinya mungkin tidak aktif menjadi aktif? Ya, yang jelas itu collecting iuran sekarang itu 99% ya, yang sebelumnya hanya sekitar 60% segala macam, sekarang udah naik tajam sekitar 99%. Oke, baik. Saya ke Pak Menko. Pak Menko, ketika ada pengumuman dari regulator soal status endemi, apa yang bisa dimengerti oleh masyarakat? Maksudnya di sinilah, apa itu endemi? Apakah dia sama dengan endemi malaria, DBD, dan lain-lain? Ya, artinya kan COVID-19 ini sudah tidak dinyatakan sebagai penyakit luar biasa, karena itu sudah tidak lagi diberlakukan regulasi kedaruratan. Itu artinya berarti sekarang COVID-19 itu sudah turun pangkat, seperti penyakit-penyakit menular biasa yang lain seperti malaria dan lain sebagainya. Sehingga perlakuannya juga sama, tidak ada lagi hak istimewa untuk COVID-19. Oke. Jadi ketika mereka yang kena COVID-19 masih mau berobat, nanti juga sama, tetap akan diberlakukan sebagaimana mereka yang kena penyakit-penyakit yang lain, khususnya penyakit menular. Apalagi di rumah sakit itu umumnya sudah ada fasilitas isolasi untuk penyakit menular, itu sudah standar itu. Jadi tidak ada masalah. Selama bornya masih jauh di bawah seperti yang sekarang ini, maka kita tidak perlu khawatir pelayanan terhadap pasien COVID-19 itu akan mengalami keteledoran di lapangan. Kemudian untuk mereka yang belum terdaftar, itu biasanya pemerintah daerah juga langsung cekatan komunikasi dengan pihak rumah sakit, komunikasi dengan pihak pemerintah daerah, kemudian ada surat sementara bahwa dia nanti akan ditanggung biayanya oleh pemerintah daerah. Sampai kemudian nanti pada tahap berikutnya diusulkan ke pusat melalui BTKS, baru nanti diproses ke BPJS Kesehatan Pusat. Jadi begitu Mbak Lin prosedurnya. Oke, baik. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja. Dan saya tahu memang kasus-kasus sering terjadi, dan itu kalau langsung masuk ke meja saya, biasanya hari itu juga saya eksekusi. Oke, baik. Ingin lama-lama. Iya, langsung tanggap begitu ya Pak Menko, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya adalah, Presiden kemarin mengatakan bahwa ketika status
endemi yang sudah ada di Indonesia diharapkan bisa menggerakkan ekonomi. Pertanyaannya apakah sekencang itukah begitu? Nanti kita akan bahas saudara, tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Selamat malam Pak Sarman. Malam Ilona. Terima kasih. Salam telah sehat dan semangat bergabung. selalu. Semangat selalu, apalagi udah status endemi ya. Betul Makin sekali. Makin semangat. Nah, sebelum saya ke Pak Sarman, saya coba ke Pak Dirut lagi kalau begitu. Pak, kalau kita lihat di kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan sebenarnya bagus ya. Bahkan 2 tahun kita surplus begitu. Untuk pendapatan iuran BPJS Kesehatan memang selalu naik, tapi untuk beban jaminannya itu juga naik. Nah, ditambah sekarang ketika COVID juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Apakah ini tidak menambah beban? Bagaimana kepastian ataupun keyakinan Anda bahwa bisa mempertahankan kinerja Ciamik seperti 2 tahun sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Elona. Saya kira saya itu ya didukung oleh arahan Pak Menko dan lain-lain ya, dengan pemangku kepentingan. Kami optimis, Bu. Jadi sekarang ini ya kita ada aset netonya itu 1,5 bulan klaim sampai di bawah 6 bulan, atau 5,98. Jadi dengan demikian masih safe lah ya untuk sampai tahun 2024 sesuai arahan Presiden tidak akan ada kenaikan iuran karena kita masih sehat, relatif sehat. Tapi betul disampaikan Mbak Elona tadi itu bebannya meningkat ya, karena kita tidak saja mengcover menjamin COVID ya, tetapi juga ada screening, ada hal-hal yang baru. Nah, itu kami kerjakan gitu. Oke, baik. Jadi sangat yakin ya kinerjanya Ciamik bahkan tahun ini. Jadi nggak cuma karena kemarin lagi pandemi, jadi keuangannya dari BPJS Kesehatan bagus gitu, nggak gitu? Iya, itu ada pengaruhnya, tetapi tidak semata-mata itu. Tadi sudah kami jelaskan ya, teman-teman BPJS ini kerjanya itu FTE-nya, full time equivalent itu 1,8. Artinya satu orang hampir 2 kali gitu. Orang ya kerja gitu. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Menko, saya ke pelaku usaha dulu, Pak Sarman. Ketika pemerintah umumkan status endemi, sebenarnya dampaknya sebagus apa sih ke dunia usaha? Bukankah selama ini sebenarnya aktivitas sudah mulai normal ya sebelum diumuminnya endemi? Silakan. Ya, ketika pemerintah mengumumkan kita memasuki endemi, tentu yang paling happy, paling gembira adalah pelaku usaha. Karena apa? Itu indikator bahwa kita sudah memasuki kehidupan normal yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pembatasan, tidak ada lagi PPKM, sehingga berbagai sektor usaha tidak ada lagi kekhawatiran ya untuk melakukan berbagai aktivitas mereka seperti dulu kembali sebelum kita COVID dalam hal ini. Nah, tentu dampaknya memang bagi dunia usaha ya secara psikologis itu mengembalikan kepercayaan kembali. Ya kan, bahwa saat ini kita sudah memasuki katakanlah proses pemulihan, ya diharapkan akan lebih cepat lagi pemulihan itu karena tidak ada lagi keraguan-raguan untuk melakukan berbagai strategi pemasaran, strategi operasional yang akan dilakukan. Nah, tentu kita melihat bahwa memang ada kita memasuki pra endemi ini memang sudah ada katakanlah pergerakan. Tapi tentu pasti pengusaha-pengusaha juga masih memperhitungkan apakah nanti ada kemungkinan lagi terjadi. Seperti dulu kan begitu kan, tarik ulur, udah siap PPKM lagi. Sudah saat ini dengan adanya pengumuman ini tidak ada lagi keraguan. Artinya ada kepastian ya yang membuat pelaku usaha nggak wait and see dulu ketika ambil kebijakan atau ekspansi bisnis, udah jelas gitu. Udah karpet merah lah begitu ya buat pelaku usaha. Ya, karpet merah lah. Tentu ya bagi kita dunia usaha sangat berharap ya bagaimanapun walaupun endemi ini sudah diumumkan oleh pemerintah, tentu kita sangat berharap agar tetap masyarakat menjalankan budaya hidup bersih, hidup sehat seperti yang dulu ya, mencuci tangan misalnya, pakai masker, nggak ada masalah kok. Itu kan itu hal yang positif supaya kita menghindari supaya ini jangan terjadi lagi karena yang paling terpukul ini adalah dunia usaha. Karena gini Ilona, aktivitas ekonomi itu akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan manusia. Ya kan, apalagi yang namanya kota-kota besar. Semakin banyak manusia bergerak,
maka di sanalah terjadi potensi ekonomi yang terjadi, transaksi dagang dan segala macam. Tapi kalau pergerakan manusia itu dibatasi, maka kita bisa merasakan bahwa ekonomi kita ini akan anjlok dan transaksi bisnis akan terbatas. Jadi endemi ini adalah merupakan sinyal positif bagi dunia usaha. Kita akan bangkit, kita akan cepat recovery, sehingga kita harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan yang sudah bagus ini akan semakin baik. Oke, itu harapan kita bersama, dan apakah ini juga efektif mengurangi PHK? Nanti saya ke Pak Salman lagi, saya ke Pak Menko. Pak Menko, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi ketika Anda mengatakan bahwa kalau misalnya ada masyarakat yang belum masuk keanggotaan JKN BPJS Kesehatan, maka nanti akan ada APBD begitu ya, ada pemimpin daerahnya. Tapi mungkin bisa lebih jelas lagi skemanya itu yang seperti apa? Karena lagi dan lagi kita bicara bahwa belum 100% masyarakat Indonesia itu sudah menjadi peserta JKN. Jadi pemerintah, terutama untuk kepesertaan PBI ya, jadi yang ditanggung oleh iurannya ditanggung oleh pemerintah, itu pemerintah sudah menempatkan dana di pusat, di BPJS Kesehatan, kemudian di masing-masing pemerintah daerah dalam bentuk APBD dengan kuota-kuota tertentu, sehingga kalau misalnya ada mereka yang belum masuk di dalam anggota BPJS Kesehatan itu dan dia sakit, maka dia ketika di rumah sakit masih bisa digratiskan kalau memang dia tidak mampu. Dan didaftar dan kemudian diambilkan dari skema yang ada di anggaran yang ada di APBD. Kemudian memang pada proses berikutnya diusulkan juga ke pusat melalui DTKS, Kementerian Sosial. Baru kemudian didata resmi sebagai peserta BPJS PBI. Jadi itu memang tergantung masing-masing Pemda, tetapi secara umum saya lihat pemerintah daerah sudah sangat proaktif dan responsif, sehingga kecil sekali ada keluhan mereka yang tidak mampu harus bayar, itu kan 1-2 saja. Dan itu biasanya kalau sudah muncul di permukaan segera kita atasi dan tidak ada masalah, itu hanya soal komunikasi saja gitu. Dan mudah-mudahan ini justru menjadi cara yang baik gitu. Pemdanya disuruh jemput bola ya, Pak Menko berarti? Ya saling jemput lah, pasiennya juga rumah sakitnya iya gitu, ketemu di tengah-tengah. Jadi jangan saling tunggu, siapa yang punya inisiatif segera mengambil langkah gitu, karena orang sakit kan tidak bisa ditunda-tunda. Iya, benar. Ada kepastian. Jangan sampai ketika masuk rumah sakit kepikiran nanti bayarnya gimana. Harus ada kepastian bahwa dia akan digratiskan kalau memang tidak mampu. Jangan sampai malah kepikiran nggak bayar, sakitnya nggak sembuh-sembuh itu. Iya, nah itu dia pemirsa Anda yang belum daftar sebagai anggota BPJS Kesehatan bisa langsung, karena jangan sampai nanti nunggu sakit dulu baru kemudian kita pusing begitu. Pak Menko, tapi saya mau tanya nih Pak, untuk status keberadaan Satgas Covid dan KPCPEN berarti sudah dibubarkan semua ya? Berikut dengan semua insentif yang mungkin selama ini diberikan ke masyarakat maupun pelaku usaha. Ya, saya sedikit menjelaskan ya, dulu proses penanganan COVID itu semula kan dalam bentuk gugus tugas. Iya. Karena waktu itu kita fokus betul di dalam menangani COVID, karena itu statusnya bencana dan karena itu BNPB di depan dan saya sebagai koordinatornya. Kemudian pada tahap berikutnya kan kita sudah mulai melirik pemulihan ekonomi. Kemudian dibikin seimbang antara penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Maka kemudian Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga di depan dan gugus tugasnya diganti menjadi Satgas KCPPEN. Dan sekarang ini karena sudah selesai semua, fokus hanya di pemulihan ekonomi, ya otomatis KCPEN-nya juga sudah bubar, tetapi kita akan terus mempercepat pertumbuhan ekonomi ini gitu. Tadi Pak Sarman sudah menyampaikan juga, kita selalu ingin memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita, gerakan ekonomi kita. Tadi pergerakan orang seperti sekarang Idul Adha ini kan semula kita tetapkan liburnya hanya 1 hari. Tapi atas saran Pak Presiden kemarin kita putuskan ditambah 3 hari, sehingga nanti ini libur panjang 5 hari. Itu dalam rangka untuk mempercepat lebih mempercepat lagi pertumbuhan gerak ekonomi kita itu. Dan nanti setiap peluang kecil apapun akan kita gunakan. Target kita seperti yang diarahkan Pak Presiden kan paling tidak 7%. Dan kita masih jauh dari target itu. Karena itu ini semua bekerja bakti, tidak hanya urusan Menteri Ekonomi saja. Ini menteri-menteri yang lain termasuk saya sebagai Menko PMK yang sebetulnya urusan orang miskin sama stunting juga harus memikirkan bagaimana gerakan ekonomi ini semakin laju ya. Target yang ditetapkan Pak Presiden bisa tercapai. Ya, itu harapan kita bersama Pak Menko. Jadi bagaimana Pak Sarman ketika misalnya sudah dicabut status pandemi, kita masuk ke endemi, memang harapannya ekonomi bergerak. Tapi kalau kita ingat di masa kemarin COVID, itu
pengusaha banyak loh dapat insentif dari pemerintah. Apakah sekarang pengusaha yakin tanpa insentif pelaku usaha bisa lebih bebas bergerak, bisa ekspansi bisnis lebih banyak? Ya, jadi kalau kita lihat memang kita ini kan masih dalam proses pemulihan ya. Jadi artinya pengusaha juga belum seperti yang semula, masih proses pemulihan. Makanya kami memang dari dunia usaha sebenarnya masih berharap kepada pemerintah agar beberapa insentif yang kemarin itu diberikan kepada dunia usaha, kalau bisa itu diperpanjang. Seperti yang mana tuh? Ya, katakanlah mungkin seperti pajak misalnya, ya kan, bunga misalnya. Ini tujuannya sebenarnya agar ini mempercepat. Karena gini, Bapak Presiden juga kan sudah menyampaikan bahwa ekonomi dunia kan saat ini tidak baik-baik saja. Apapun alasannya itu berdampak kepada kita. Walaupun kita saat ini sudah memasuki endemi, tapi tantangan kita terbesar kita adalah ekonomi dunia saat ini juga sangat-sangat juga tidak baik dan itu berpengaruh kepada kita. Nah, contohnya misalnya kita lihat contoh industri padat karya kita saat ini juga yang sangat tertekan karena selama ini kan industri padat karya ini kan sangat-sangat tergantung dengan bayar dari luar. Nah, ketika misalnya krisis ekonomi dunia ini bergejolak, ya dampaknya kepada industri padat karya kita. Dan itu kita lihat sudah dari akhir tahun yang lalu mereka itu sudah melakukan ada pengurangan pekerja, kepada pengurangan karyawan misalnya dan PHK. Nah, ini kan juga harus diberikan perhatian. Makanya waktu itu kan ada keluar Permenaker juga bagaimana supaya sektor ini juga diberikan dispensasi misalnya menyesuaikan gaji sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, mungkin juga perlu insentif yang lain terutama kepada UKM kita misalnya. Kita ingin agar UKM kita ini yang saat ini juga masih banyak yang terpuruk, bahkan juga mungkin baru mulai bangkit lagi. Nah, ini permodalan mereka harus betul-betul juga diberikan perhatian oleh pemerintah. Ya, kita berharap ada skema khusus untuk UKM ini. Karena apa? Kalau mereka misalnya katakanlah meminjam langsung ke bank dengan memakai skema perbankan, saya yakin mereka tidak akan mampu. Karena apa? Laporan keuangan 3 bulan nggak mungkin lagi. Kemudian omset juga nggak mungkin lagi. Tapi bagaimana misalnya mereka diberikan permodalan itu agunannya adalah usaha mereka. Tentu kan bisa dilihat. Kalau usaha mereka itu memang prospek dan bagus tadinya, cuma karena COVID harus tutup, why not gitu loh. Nah ini seperti ini perlu dipikirkan karena kita tahu bahwa hampir 60 juta UKM kita ini kan sangat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terhadap ekonomi kita. Nah ini harus dibangkitkan kembali dalam hal ini. Tadinya soalnya kita mungkin agak ada sedikit harapan ketika misalnya masuk endemi dan pelaku usaha tampaknya menyambut sangat positif. Oh, apakah ini menjadi salah satu sinyal bahwa PHK yang selama ini terjadi terutama di padat karya bisa dikurangi? Ternyata tidak ya, bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Artinya bahwa memang kita harus inventarisir. Kira-kira tantangan dunia usaha saat ini ketika kita memasuki endemi dan juga kita ingin segera recovery, ini apa saja? Ini harus dievaluasi oleh pemerintah sehingga kita harapkan antara kebijakan itu mampu mendorong produktivitas dunia usaha. Udah diomongin sama? Betul. Ya kita sudah sampaikan. Makanya kami selalu sampaikan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Sehingga apa? Percepatan recovery kita lebih baik lagi dan mudah-mudahan kita mampu bertahan di tengah tekanan krisis ekonomi global ini gitu. Baik, habis pandemi sekarang kita menghadapi namanya krisis global, memang tidak ada selesainya, tapi pertanyaannya adalah apakah memungkinkan Pak Menko kalau misalnya dari status endemi kita berubah ke pandemi? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan segera kembali, tetap di Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sudara Konten. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, Pak Sarman, Pak Menko, Pak Muhadjir, dan Profesor Gufron, BPJS Kesehatan. Salam sehat semuanya Bapak. Iya. Sehat Mbak Titis. Diskusi kita malam ini lebih tepatnya menerangkan begitu ya keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan harapan dari pelaku usaha. Tapi begini Mbak Titis, kalau kita lihat
ketika status endemi dicabut, sejauh mana kira-kira akan menggeliatkan ekonomi, meski kita sudah mendengar pernyataan dari Pak Sarman begitu. Tapi kan banyak hal juga yang harus kita perhatikan. Misalnya neraca surplus perdagangan Indonesia kan juga turun terus begitu ya dari sisi ekspor kalau kita lihat. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kemarin batas bawah revisi pertumbuhan ekonomi 2024 juga sudah disepakati dari Kemenku dan juga DPR begitu. Nah, redaksi apa yang dilihat dan apa yang perlu jadi catatan alarm lah begitu supaya konsistensi pertumbuhan ekonomi di 5% bisa terjaga. Ya, sebetulnya kalau kita melihat bahwa pengumuman Presiden ketika mengumumkan bahwa statusnya dari pandemi menjadi endemi sebetulnya menjadi kabar baik yang seharusnya bisa membuat ekonomi kita menjadi lebih ngegas. Ya. Hanya saja memang ini lagi-lagi ada tantangan baru berupa pelambatan ekonomi global. Ya. Di saat yang sama, andalan pertumbuhan ekonomi kita yakni pertambangan, komoditas, ekspor komoditas juga dalam tren melandai. Ya. Nah, dari situlah kita harus menghadapi tantangan yang amat serius sebetulnya. Nah, sebetulnya jika kita melihat bahwa tahun 2023 lembaga-lembaga internasional seperti World Bank itu kan sebetulnya merevisi turun ekonomi global termasuk ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia hanya diproyeksi akan tumbuh 4,9. Sementara pemerintah sendiri juga sudah merevisi batas bawah untuk tahun ini 5,1%. Begitu juga Bank Sentral juga tidak terlalu yakin bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh seperti awal semula, optimis ketika pandemi menjadi endemi menjadi 5,3. Pemerintah, DPR, dan juga Bank Indonesia dan lembaga internasional merevisi turun ekonomi karena memang global sedang bermasalah. Pemulihan ekonomi yang diharapkan pasca dari pandemi ke endemi yang harusnya lebih kencang ternyata ekspektasinya di bawah itu. Amerika masih bergulat dengan suku bunga tinggi. Dan ini juga menjadi problem serius Pak ya dari pengusaha ya. Bunga yang tinggi akan menghalangi ekspansi usaha. Itu menjadi catatan kita di redaksional bahwa pandemi memang sudah menjadi endemi, ekonomi yang harusnya kita memang bisa ngegas menghadapi tantangan yang juga serius. Gitu. Tantangan yang seriusnya adalah pelambatan ekonomi global yang berefek terhadap komoditas yang menjadi andalan kita untuk menggerakkan neraca dagangnya dan kemudian ekonomi. Nah, di saat yang sama sebetulnya kalau kita juga melihat bahwa konsumsi kan sebetulnya di dalam negeri sangat bagus sebetulnya. Ekonomi kita tuh ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ketika masyarakat bergerak lebih luas, ketika menjadi endemi, sebetulnya ini bisa menjadi harapan pertumbuhan ekonomi yang kuartal 1 kemarin sebenarnya juga tumbuh lumayan solid lah sebetulnya, solid gitu. Artinya harapan memang endemi ini bisa menggerakkan konsumsi masyarakat yang menjadi tumpuan ekonomi dalam negeri. Konsumsi itu jadi harapan kita. Yang utama setelah adanya PR baru yaitu krisis ekonomi. Nanti saya sambung lagi ke Mbak Titis dan juga Pak Sarman untuk menanggapi hal tersebut. Tapi saya ke Pak Menko lagi. Pak Menko, kalau terjadi hal di luar prediksi, bukan keinginan kita tidak pernah tahu kalau berkaca di masa lalu sampai okupansi rumah sakit penuh begitu ya, tiba-tiba meledak kasusnya begitu. Kalau ya itu terjadi lagi, mungkin bukan terjadi seperti dulu, tapi angka kasusnya bertambah, apakah mungkin status endemi kembali berubah ke pandemi? Ya kan sudah ada ukuran-ukurannya termasuk WHO ya, nanti kita nunggu itu. Tapi saya kok 90% percaya tidak akan terjadi lagi berdasarkan sejarah pandemi itu tidak pernah terjadi pengulangan. Bahkan pada tahun 1917 ketika ada flu Spanyol, itu nggak ada vaksin itu, nggak sampai 3 tahun juga selesai itu. Memang korbannya banyak, 500 ribuan untuk Indonesia, tetapi setelah itu juga nggak ada lagi flu Spanyol walaupun vaksinnya belum ketemu sampai sekarang. Jadi kalau berangkat dari pengalaman sejarah pandemi, kayaknya itu kita perlu optimis lah, tidak usah terlalu ragu, percaya diri untuk menatap Indonesia yang lebih cerah dan kita gencarkan lagi, kita gas itu istilahnya Mbak Titis. Untuk target ideal yang semula dicanangkan sebelum pandemi itu bisa kita kejar lagi. Meski optimis kan kita tetap butuh antisipasi kan Pak Menko? Ada yang disiapkan, disiagakan sekarang? Antisipasi kan dengan adanya pengalaman kita menangani COVID, maka kondisi fasilitas dan infrastruktur kesehatan kita sekarang ini sudah relatif sangat bagus ya. Dan itu saya kira sudah jadi modal, termasuk perilaku warga ya. Perilaku warga sekarang ini saya kira sudah naik peringkat menjadi lebih disiplin, lebih
masker kesehatan gitu. Saya kalau naik kendaraan umum itu saya lihat walaupun sudah dinyatakan endemi masih juga pakai masker semuanya ya. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka semakin sadar bahwa ada pandemi ataupun tidak, waspada terhadap ancaman kesehatan terutama di sektor penyakit menular itu sudah sangat tinggi dan ini perlu dipelihara. Kalau kita ingin betul-betul menjaga kondisi yang semakin baik, saya kira itu perlu dijaga dan juga harus dipahami juga bahwa sekarang BPJS Kesehatan juga proaktif. Sekarang lebih banyak bergerak bagaimana memberikan edukasi pada masyarakat di sektor pencegahan. Kalau pencegahan ini berjalan dengan sangat baik, maka biaya-biaya pengobatan akan semakin turun dan itu akan lebih menguntungkan BPJS Kesehatan. Saya kira otomatis juga masyarakat, saya kira tidak ada sih masyarakat itu ingin sakit kemudian toh BPJS Kesehatan kan, semua juga ingin sehat. Kalau perlu walaupun iuran tapi nggak usah dipakai, nggak apa-apa, ikhlas kan itu. Namanya juga gotong royong begitu ya. Ya, dan itulah saya kira poin kita. Jadi kita sudah secara kultur sudah mengalami kemajuan yang sangat besar, juga fasilitas kesehatan sekarang juga sudah sangat bagus. Justru kita mengambil hikmah yang sangat baik ketika kita menghadapi COVID-19 itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dirut. Pertanyaan saya sama sebenarnya, Pak. Meski kita optimis, tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, begitu. Mengingat memang kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan, lagi dan lagi kami tetap ingatkan begitu ya, 2 tahun itu cukup ciamik, begitu. Sekuat apa BPJS bisa mempertahankan prestasi tersebut? Dalam arti adalah kalau terjadi sesuatu, apa yang sudah disiapkan? Apakah kondisi keuangan BPJS yakin bisa menampung itu semua? Iya, tapi kita itu kan tidak hanya bicara uang, keuangan penting. Tetapi untuk diingat bahwa krisis ekonomi kali ini itu kan kesehatan dulu, lalu ke ekonomi. Maka harus kita bikin orang itu sehat. Nah, sebagaimana tadi arahan Pak Menko, kita mengadakan promosi, prevensi, screening, bahkan untuk konsultasi. Jadi sekarang ini orang sehat saja boleh konsultasi tentang kesehatannya gitu. Tidak berhenti di situ. Tadi yang Pak Sarman tadi perilaku ya, pola perilaku hidup bersih, sehat ya, sehingga pergerakan bisa terjadi sehingga apa yang sampaikan Bu Titi bagaimana konsumsi, pergerakan ini menimbulkan ekonomi gitu. Kalau konsumsinya masih banyak gitu. Sehingga kita harus mendorong orang itu untuk sehat gitu, Bu. Health is not everything, but without health, everything is nothing, Bu. Jadi ini kita harus membuat sehat itu dulu ya. Tapi ingatkan, yang satu harus dicek ya, status kepesertaan aktif tidaknya itu, lalu pola perilaku hidup bersih sehat itu harus dijaga, termasuk kalau perlu tadi. Tapi diingat bahwa survei di Indonesia tentang imunitas masyarakat Indonesia itu 99% sudah ada imunitas terhadap COVID ya. Tetapi meski begitu kita memang harus hati-hati, perilaku hidup bersih sehat harus ditingkatkan. Demikian, Bu. Tapi kalau terjadi sesuatu di luar dugaan begitu, lagi-lagi saya bertanya hal yang sama, Prof. Kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih akan positif tahun ini? Kami insya Allah jamin tahun ini masih positif ya. Besok juga tahun 2024 tidak perlu dana talangan dan tidak perlu tidak perlu kenapa tidak perlu, kami tahu kondisinya gitu loh. Tapi juga tidak hanya tidak perlu, kami juga arahan Presiden ya tidak boleh naik iurannya gitu. Meskipun tiap 2 tahun boleh ditinjau gitu. Sebuah keyakinan yang saya harus bilang mantap Pak Dirut. Paten sekali gitu. Tinggal kita buktikan nanti bagaimana di lapangan, tapi kami yakin pasti bisa. Saya ke Pak Sarman. Pak, sebenarnya ketika misalnya insentif itu sudah tidak ada begitu ya, tapi kan kalau kita lihat misalnya restrukturisasi kredit sudah diperpanjang ya sampai Maret 2024 yang harusnya sudah berakhir tahun ini. Sejauh ini apakah stimulus tersebut bisa mendorong dunia usaha lebih efektif? Ya tentu iya, makanya kami sampaikan bahwa beberapa insentif yang diberikan kepada dunia usaha pada saat COVID kemarin itu kami sangat berharap sih tetap dilanjutkan sampai dengan posisi kita normal kembali. Apalagi pelaku usaha kita di sektor UMKM, ya kan masih banyak yang belum bangkit, bahkan mungkin baru mereka mulai gitu. Tantangan mereka terbesar adalah masalah permodalan dalam hal ini, sehingga mereka memang harus ada skema khusus gitu loh. Nah untuk itu memang ada beberapa hal harapan kami kepada pemerintah ya, bagaimana supaya kita mampu mempertahankan ekonomi kita saat ini, ya kan, di tengah tekanan ekonomi global. Yang pertama memang daya beli masyarakat. Kita sangat berharap agar pemerintah betul-betul menjaga harga-harga pokok pangan kita ini stabil.
Oke. Ya, kemudian juga mungkin kenaikan listrik, gas, mungkin BBM ini juga harus betul-betul ditahan gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi. Itu pertama harapan kita. Yang kedua tentu kita berharap agar apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi agar belanja pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN itu hampir 1.000 triliun itu betul-betul murni dibelanjakan untuk produk-produk Indonesia. Itu pengaruhnya sangat besar. Karena apa? Kalau itu betul bisa dibelanjakan, pertama industri kita akan hidup, ya kan? Kalau industri kita hidup, termasuk misalnya industri padat karya kita, tentu tenaga kerja juga tidak akan ada PHK, ya kan? Kemudian juga sumbangsinya juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita semakin positif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir juga, yang kami dari saat ini sudah warning betul kepada seluruh, terutama elit politik. Kita sudah memasuki tahapan politik. Ya. Mari kita ciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hindari kegaduhan politik. Karena itu sangat mempengaruhi psikologi pengusaha, apalagi investor mau masuk. Jangan sampai investor kita ini wait and see gitu loh. Jangan sampai ya kita tunggu deh nanti pemerintah yang baru. Itu sangat merugikan kita semuanya karena kita masih lama ini. Masih ada setahun lagi. Bahkan 1,5 tahun lagi gitu loh. Sedangkan pemerintah saat ini juga sangat gencar sekali mempromosikan bahwa kita adalah negara yang paling layak investasi. Jadi kami sangat berharap kesadaran daripada seluruh partai politik, elit-elit politik semuanya, hayo. Walaupun kita memasuki tahun politik, tapi mari kita cerdas, mari kita utamakan juga kepentingan ekonomi kita dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Itu menjadi harapan kami dari pelaku usaha. Oke, nah Mbak Titis mungkin bisa direspon ini. Di tahun politik kita lihat banyak yang sudah sibuk ya, untuk mengurus ya proses kemenangan 2024 begitu. Tetapi apakah redaksional sudah melihat bahwa mereka sudah memisahkan kepentingan politik dan juga ekonomi yang harus terus maju sebagai closing statement? Ya, ini sebenarnya menarik bahwa sebetulnya ketika tahun politik fokus pemerintah kemudian menjadi agak berubah menjadi agak lebih lambat gitu, agak lebih lambat. Kita tentu berharap kalau melihat postur anggaran yang kemarin diumumkan di APBN kita sebetulnya surplusnya tinggi. Surplus tinggi tadi yang bilang bahwa belanja pemerintah yang menjadi harapan selain tadi konsumsi yang 53% yang masih bagus itu menjadi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi, maka belanja pemerintah harusnya bisa mendorong ekonomi lebih ngegas. Tidak cuma disimpan di perbankan daerah maupun bank-bank pusat. Ini harus dibelanjakan. Karena apa? Itulah akselerasi ketika tahun politik. Ketika tahun politik bahwa pemerintah memang harus bekerja menumbuhkan ekonomi, fokusnya tidak perlu ikut-ikutan karena ekonomi dan politik itu harus bisa berjalan beriringan agar ekonomi kita itu memang menarik, investasi tetap bisa yakin bahwa namanya investor bisa masuk jika mereka bisa menjamin bahwa seluruh kebijakan memang tetap berjalan meskipun ada pesta demokrasi di Indonesia tahun depan. Itu sebetulnya bahwa itu memang harapannya. Belanja pemerintah tetap harus bergerak untuk mengakselerasi target tahun ini dan juga tahun depan, sekaligus bagaimana kita menciptakan ekonomi yang lebih bersahabat terhadap investor maupun investor dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebetulnya itu yang harapannya. Konsistensi itu yang kita harapkan meski memang tengah sibuk. Tentu saja dan masyarakatnya juga harus sehat ya. Ya, masyarakat tetap harus sehat. Kalau tadi Pak Dir bilang ya sehat dulu lah. Yakin ya 99% gitu sudah semoga sehat, ya, amin. Terima kasih banyak, masih banyak yang ingin kita diskusikan malam hari ini, tapi saya yakin bahwa banyak masyarakat yang sudah mencerna dan tercerahkan dengan hasil diskusi kita. Memang endemi memberikan harapan baru, mobilitas masyarakat semakin tinggi, konsumsi rumah tangga juga kita harapkan naik, tapi kita punya PR yang lain, misalnya dari ancaman krisis global, lalu kemudian juga banyak hal lain juga yang harus diperhatikan, tahun politik, nah itu juga semoga kita semua satu suara untuk tetap berjuang menumbuhkan ekonomi tanpa sibuk yang lain-lain begitu. Terima kasih saya ucapkan pada malam hari ini ke Pak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih Pak Menko telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat libur panjang. Ya, saya nggak libur Pak. Produktivitas ya, kita produktif. Dia itu produktif lah pokoknya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Pak Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Semoga terus surplus Pak, semangat. Semangat. Sehat selalu, terima kasih banyak. Dan Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, terima kasih banyak.
telah hadir di studio. Semoga tahun ini ekonomi makin ngegas, semoga juga makin cuan. Amin. Gitu, amin. Dan Mbak Titis Nurdiana, wartawan Nasional Kontan, terima kasih atas ulasannya. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Ekonomi tumbuh positif saat Indonesia masuk status endemi jadi harapan bersama. Syaratnya semua kompak untuk menggeliatkan ekonomi dengan regulasi-regulasi yang juga mendukung pertumbuhan tersebut. Tetap sehat saudara, agar ekonomi tetap ngegas. Saya masih Sri Tarigan. Sampai jumpa Selasa depan.